dipaksa menikah. Apa Mama sudah gila? Raut wajah Jameson dipenuhi kemarahan. Apa maksud kamu Mama gila? Nyonya Liana juga nampak tak terima. Ya, kenapa harus Arumi? Jameson meraup wajahnya kasar. Astaga, sesial inikah nasibnya harus menikah dengan seorang asisten rumah tangga? Memangnya kenapa dengan Arumi? Dia gadis baik-baik. Dia sederhana, bertanggung jawab, hatinya lembut dan dia sangat penyayang. Puji Nyonya Liana apa adanya. Dia itu cuma seorang pembantu, Ma. Apa kata orang nanti? Memangnya kenapa kalau dia pembantu? Ada yang salah dengan pekerjaannya? Dia bekerja keras, dia tidak mengemis, dia tidak mencuri, dia juga tidak merugikan orang lain. Jameson memutar bola matanya malas. Apapun yang berhubungan dengan Arumi, dia sama sekali tidak tertarik. Ia sudah punya Nadia, wanita sempurna yang sama sekali tak bisa dibandingkan dengan Arumi yang biasa-biasa saja. Arumi, wanita itu selalu datang ke rumah dengan wajah pucat tanpa polesan. Bajunya juga itu-itu saja dan terkesan kumal. Tidak ada yang menarik dari gadis itu. Bahkan membayangkannya saja sudah membuatnya malas. Kenapa harus Arumi, Ma? Jo akan terima wanita manapun asalkan bukan dia. Setidaknya wanita yang selevel dengan kita dan pastinya bukan seorang pembantu. Keputusan Mama sudah final. Kalau kamu tidak ingin Mama coret dari daftar penerima warisan, pilihannya hanya satu. Nikahi Arumi. Tegasnya. Ma? Jameson langsung menyela tapi Nyonya Liana tak menggubrisnya. Permintaan ibunya itu sangat tidak masuk akal. Banyak perempuan di luar sana. Tapi kenapa ibunya harus menjatuhkan pilihannya pada pembantu kumal itu? Sementara itu di balik tembok marmer itu, tubuh Arumi berdiri tegak, menatap taman asri yang baru saja ia rapikan. Tatapannya kosong, bibir pucatnya merapat, entah apa yang ia pikirkan. Cukup lama ia berdiri di sana, mendengarkan pembicaraan di dalam sana. Sebelum kemudian ia bersiap untuk pulang. Sudah jam 3 sore. Waktunya ia pulang ke rumah, mengurus adik-adiknya dan bersiap untuk bekerja lagi nanti malam. Nabila sama Tristan sudah mandi? Arumi mendudukkan tubuhnya yang penat ke sofa usang rumah mereka. Sofa yang sudah banyak lubangnya, pemberian dari salah seorang tetangga yang prihatin dengan keadaan mereka. Aku sudah mandi sendiri, dong. Si bungsu Nabila menjawab dengan bangga. Arumi tersenyum melihat wajah ceria adik nomor 4-nya itu. Iya. Mandi sendiri, tapi kebiasaan rewel dulu. Tristan meledek. Nabila cemberut. Habisnya mandinya pakai air dingin. Si bungsu merajuk. Justru kalau mandi pakai air dingin badan jadi lebih segar. Jangan manja, deh. Kita itu harus hemat. Cari uang itu susah. Kamu gak kasihan sama Mbak Arumi yang banting tulang buat kita semua? Tristan memanglah baru kelas 3 SD, tapi keadaanlah yang membuat sikapnya jauh lebih dewasa dari usianya. Nabila juga kasihan. Nabila juga mau bantu. Tapi Nabila kan masih kecil, belum bisa kerja. Jawabnya polos. Makanya kamu jangan kebanyakan rewel. Cukup jadi anak yang anteng dan jangan nyusahin. Jangan dikit-dikit nangis minta jajan. Uang kita nggak sebanyak mereka. Ingat, Dek. Kita harus hemat. Bisa makan saja kita sudah bersyukur. Arumi tak mampu berkata-kata mendengar celotehan adik laki-lakinya itu. Hanya matanya yang memanas. Andai saja ia bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik dari ini. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ijazahnya hanya SMP. Saat kelas 2 SMA, ibu meninggal setelah melahirkan Nabila. Ayahnya kemudian menikah lagi. Sayangnya, kemudian pria itu melupakan tanggung jawabnya pada anak-anak dan hanya peduli dengan keluarga barunya. Sesekali mengirimkan uang, itu pun jumlahnya tak seberapa. Alasannya karena tak punya uang. Karena sudah memiliki keluarga baru.
Itulah awal mula perjuangan Arumi yang terpaksa berhenti sekolah dan menjadi tulang punggung untuk adik-adiknya. Arumi menyimpan banyak kekecewaan untuk ayahnya. Setelah ibu tiada, Arumi baru tahu kalau selama ini beliaulah yang ternyata menjadi tulang punggung keluarga. Bukan ayahnya, yang hanya memberi nafkah sekedarnya. Arumi mengetahui semua dari buku harian ibunya yang tersimpan di bawah kasur usang mereka. Ia tak mengira ibunya sanggup bertahan dengan suami seperti ayahnya dan menanggung semuanya sendiri seolah semua baik-baik saja. Setelah ibu tiada, dengan mudahnya ayahnya memutuskan menikah lagi. Padahal tanah kuburan ibunya masih basah. Lalu setelahnya lepas tanggung jawab begitu saja pada kelima anaknya. Alasan tak mampu selalu dijadikan alasan utama. Jikalau sudah tahu tak mampu, kenapa harus mengambil tanggung jawab baru dengan menikah lagi? Arumi teramat kecewa dengan ayahnya. Setelah menanggapi celotehan Nabila dan Tristan, Arumi lekas memasak. Lalu tak lama datang Hanifah, adik pertamanya yang sekarang duduk di bangku kelas 2 SMA. Ia baru pulang dari memberi les salah seorang tetangga mereka. Lumayan, uangnya bisa untuk tambahan uang saku. Biar aku aja, Mbak. Kamu mandi aja, Han. Setelah itu temani Tristan sama Nabila belajar. Oke. Siap, Mbak. Jawabnya dengan wajah letih. Hanifah pasti juga lelah, pulang sekolah langsung cari tambahan uang saku. Mau bagaimana lagi? Keadaan yang memaksa mereka begini. Oh iya, Han. Arumi memanggil adiknya lagi. Ya, Mbak. Arumi beringsut dari duduknya dan berjalan menuju kamar. Lalu membuka tasnya yang tersampir di cantelan. Ini. Arumi menyerahkan amplop ke tangan Hanifah. Apa ini, Mbak? Hanifah langsung mengintip amplop coklat itu. Untuk study tour kamu. Arumi tersenyum. Itu adalah gajinya dari bekerja di sebuah warung makan ayam geprek tak jauh dari tempat tinggalnya. Tapi Mbak, nanti buat makan kita gimana? Mbak masih ada. Sudah kamu mandi sana. Arumi lekas ke dapur lagi untuk melanjutkan memasak. Tapi langkahnya tertahan karena Hanifah tiba-tiba memeluknya. Makasih, Mbak. Hanifah menangis. Arumi pun sama, tapi ia menahannya. Ia bahagia bisa memberikan kebahagiaan untuk adiknya itu. Ia sempat melihat Hanifah murung karena tidak bisa ikut study tour seperti teman-temannya yang lain. Arumi sangat tahu bagaimana rasanya di posisi Hanifah. Arumi sungguh ingin memberikan yang terbaik untuk adik-adiknya. Meski untuk itu ia harus bekerja keras tanpa mengenal waktu dan mengabaikan bahagianya sendiri. Sudah, jangan cengeng. Mbak cuma minta kamu belajar yang rajin dan kelak bisa jadi orang sukses. Arumi membalikan tubuhnya dan mengusap air mata sang adik. Hanifah janji akan belajar sungguh-sungguh dan jadi adik yang membanggakan buat Mbak. Ucapnya penuh janji. Ya, sudah kamu mandi sana. Setelah Hanifah pergi mandi, Arumi melanjutkan aktivitas memasaknya dengan terburu karena ia juga harus kembali berangkat bekerja. Mbak. Arumi yang sedang menguncir rambutnya menoleh ke Javas, adik nomor 2-nya yang baru saja pulang. Kamu baru pulang? Arumi melihat wajah lusuh adiknya. Lalu tangan kurus itu mengulurkan lembaran uang kertas recehan kepadanya. Ini, Mbak. Buat tambahan beli beras. Wajah lusuh itu nampak tersenyum. Javas selalu bahagia jika bisa membantu kakaknya. Ia ingin menjadi adik yang lebih berguna. Kamu ngamen lagi? Hati Arumi sakit melihat Javas yang seperti ini. Anak ini masih kelas 2 SMP. Enggak, kok, Mbak. Aku ikut parkir sama Pak De Farhan. Jawabnya jujur. Arumi memang melarangnya bekerja. Tapi Javas tidak bisa jika hanya membebankan semua ke kakaknya. Ia ingin membantu. Bahkan rencananya setelah lulus SMP, dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi. Javas tahu biaya sekolah sangat mahal. Ia tidak mungkin membebankan itu ke kakaknya.
Ia ingin Mbak Aruminya juga memikirkan dirinya sendiri dan berbahagia. Tidak harus selalu berkorban untuk adik-adiknya. Ya, sudah. Kamu mandi? Ya. Mbak mau berangkat kerja dulu. Nitip Tristan sama Nabila. Mbak tenang aja. Mereka juga adik-adikku. Jawabnya sambil melenggang pergi dan tersenyum. Pandangan Arumi beralih ke uang recehan lusuh di tangannya. Ia kembali teringat permintaan Nyonya Liana. Menikahlah dengan Janeson. Sebagai gantinya, saya akan membiayai semua kebutuhan dan sekolah adik-adik kamu sampai kuliah nanti. Kenapa harus saya, Bu? Arumi tak mengerti dengan pemikiran majikannya itu. Karena hati saya memilih kamu. Sedekah. Arumi duduk di bagian kasir, menerima pesanan pembeli juga mengurusi pembayaran. Warung ayam geprek tempatnya bekerja ini memang selalu ramai. Bisa dibilang tidak pernah sepi pembeli. Jadi, jangan harap ia akan duduk santai-santai di meja kasir. Sekedar mengistirahatkan tubuhnya yang seharian ini telah ia forsir untuk bekerja sebagai art di rumah Nyonya Liana itu saja tak bisa ia lakukan. Rumi. Panggilan itu membuat Arumi menoleh pada rekan kerjanya yang baru saja mengantar pesanan ke meja pembeli. Nih. Tangan Aldo menyerahkan sebuah bungkusan makanan. Arumi menerima bungkus makanan itu tanpa banyak bertanya. Karena tentu saja ia sangat tahu siapa yang terus saja repot-repot mengirimkan makan malam untuknya. Kamu bukan cuma butuh uang, tapi juga butuh makan. Jaga kesehatan, sayang. Tak ada ekspresi di wajah Sayu itu ketika membaca pesan manis yang dikirimkan seseorang tersebut. Tangannya kemudian melipat kertas itu menjadi gulungan kecil sebelum kemudian menaruh bungkusan makanan itu di cantelan laci meja. Setelahnya ia sibuk kembali melayani pembeli yang datang silih berganti. Tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Janeson tak sengaja mampir ke warung makan yang dilihatnya selalu ramai pembeli ini. Hingga ia menemukan sesosok wajah yang tengah duduk di meja kasir dengan wajah letihnya namun tetap berusaha untuk tersenyum ketika melayani pembeli. Rupanya selain menjadi pembantu paruh waktu di rumahnya, Arumi juga bekerja di tempat ini. Mau pesen apa, Mas? Suara Arumi melemah ketika menyadari bahwa yang datang adalah anak majikannya. Jika dulu mungkin ia akan bersikap biasa-biasa saja. Tapi setelah pembicaraan mengenai perjodohan itu, rasanya sulit untuk bersikap seperti sebelumnya. Apalagi pria ini juga sangat menentang rencana perjodohan konyol ini. Kamu kerja di sini? Janeson mengambil daftar menu dari meja Arumi. Ya. Arumi menjawab singkat. Tetap berusaha untuk bersikap biasa dan sopan. Selayaknya ia bersikap pada pria ini sebelum-sebelumnya. Saya pesen ini, minumannya es teh aja. Pria itu menunjuk satu menu yang ia pesan. Tambahannya mau kol goreng, telur, sama kulit ayam. Lanjutnya lagi. Baik. Semuanya, 45.000. Arumi menyebutkan total yang harus dibayarkan. Karena memang sistem di tempat ini bayar dulu baru makan. Janeson mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan uang 100.000. Kembaliannya buat kamu. Arumi jelas saja bingung. Ia mendongak menatap wajah itu dan hendak menolak. Anggap aja sedekah buat kamu. Ucap Janeson lagi sebelum melenggang pergi mencari tempat duduk. Arumi menelan salivanya susah payah. Sekali lagi ia menatap lembaran uang itu. Apa ini artinya dirinya sedang dikasihani? Atau malah sedang dihina? Ya, mungkin ia layak untuk dikasihani. Anggap saja ini rezeki untuk adik-adiknya. Arumi tersenyum miris sebelum memasukkan sisa kembalian dari uang itu ke kantong pribadinya. Matanya yang memanas menatap ke depan. Tanpa sengaja bersirobok dengan mata elang itu. Ada senyum sinis di bibir pria itu. Lalu satu tetes buliran bening itu perlahan turun dari mata Arumi yang lelah. Tak mengapa jika ada yang menghinamu, Arumi. Yang penting perut adik-adikmu tidak kelaparan. Batinnya terus menguatkan hati.
Pukul 11 malam akhirnya rumah makan itu tutup. Arumi gegas untuk pulang ke rumah. Ia hanya perlu berjalan kaki 15 menit. Karena rumahnya memang tidak begitu jauh. Hanya saja memang perasaannya selalu was-was jika pulang malam seperti ini. Karena jalanan yang telah lengang dan sepi. "Hani, kok belum tidur?" Arumi sudah membuka pintu hati-hati, tapi ternyata ada Hanifah yang duduk di ruang tamu. Lalu dari arah kamar muncul Jafas yang sedang menggendong Nabila. "Nabila kenapa?" Arumi cemas. "Nabila demam, Mbak. Badannya panas dari tadi rewel terus mintanya digendong." Jawab Jafas lirih sembari mengusap punggung Nabila dengan sayang. "Ya Allah." Arumi mendekat dan mengusap dahi Nabila. "Memang panas. Coba dikompres, Fas." "Nanti aja, Mbak. Nabila baru tidur. Nanti kalau bangun lagi dia pasti rewel. Kalau Bila nangis aku nggak bisa tidur." Suara Hanifah sedikit ketus. Ia memang adik pertama tapi memang sifatnya sedikit manja. Dulu, saat awal-awal merasakan perubahan hidup yang tiba-tiba serba kurang, sangat kurang malah, membuatnya seringkali kesal dan uring-uringan menyalahkan keadaan. Butuh waktu lama bagi Nabila bisa sampai pada tahap menerima seperti ini. Meski kadang-kadang masih sering menggerundel. Suasana kemudian hening. Arumi menggantikan Jafas menggendong Nabila. Awalnya, Jafas menolak tapi ia memaksa. Adiknya itu besok harus sekolah. Arumi tidak ingin sampai adiknya kurang istirahat dan tidak fokus saat mengikuti pelajaran. "Mbak, kenapa hidup kita begini?" Suara Hanifah memecah keheningan, membuat Arumi yang sedang menggendong Nabila sembari duduk bersandar di sofa usang itu menoleh, tanpa tahu lagi harus mengatakan apa. Ini pertanyaan yang sudah sering kali Hanifah pertanyakan. Biasanya ia akan memberikan penghiburan dan nasihat. Tapi kali ini Arumi sudah kehilangan kata-kata untuk membuat adiknya itu menerima keadaan ini dengan ikhlas. "Aku kangen ibu. Aku kangen kehidupan kita yang dulu." Tangis Hanifah mulai terdengar pilu. Arumi masih diam. Memberikan waktu pada Hanifah untuk menumpahkan sesak di dadanya. Arumi paham, mungkin Hanifah juga merasa kesepian. Dulu, ia dan almarhum ibu sering kali menjadi pendengar curahan hatinya. Tapi kini keadaan sudah berubah. Ibu sudah tidak ada, ayah hanya sesekali datang dan ia juga sibuk mencari nafkah. Pulang-pulang pun tinggal letih dan mengantuk. Pernah sekali Nabila bercerita bahwa dia malu dengan teman-teman sekelasnya. Keadaan mereka yang serba kekurangan ini membuatnya minder bergaul dengan teman-temannya yang lain. Nabila yang dulunya ceria sekarang menjadi lebih pendiam dan mengurung diri. Arumi menyadari itu, tapi ia tidak bisa berbuat apapun. Ia sudah berusaha semampunya untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tapi ia memiliki batasannya sendiri. Dulu, ibu mereka bekerja di kantor dengan gaji yang terbilang lumayan. Setidaknya, cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Cukup untuk sesekali mengajak mereka jalan-jalan dan makan enak. Tentu saja masih ada rezeki dari ayah. Tapi kini rezeki ayah mereka sudah milik keluarga barunya. Mereka hanya mendapat sisanya sesekali. Setahun bahkan bisa dihitung berapa kali. Jumlahnya pun tak seberapa. Bukannya tak mensyukuri, tapi uang 200.000 untuk 5 orang anak. Apa itu bisa dikatakan layak? "Badai pasti berlalu, Han." Arumi hanya bisa mengatakan ini. Matanya yang berat nampak memejam. Tapi tetap menjaga keseimbangan, supaya tidur Nabila nyaman dalam pangkuannya. "Sampai kapan, Mbak? Sudah berapa tahun kita hidup seperti ini terus? Aku capek." Hanifah bangkit dari sofa. Kakinya terdengar menghentak menuju kamar yang biasa ia tiduri bersama Arumi dan Nabila. Sementara Jafas biasanya tidur dengan Tristan. Satu buliran bening luruh dari mata yang memejam itu. Memangnya ia tak lelah? Memangnya ia sekuat itu? Memangnya ia malaikat bersayap? Tidak. Ia juga lelah. Ia juga penat. Ia juga ingin bahagia.
Bisa saja ia egois dan mengejar bahagianya sendiri. Tapi ia tak bisa melakukan itu. Karena ia menyayangi adik-adiknya. Kebahagiaan mereka baginya yang paling utama dibandingkan kebahagiaannya sendiri. Ingin rasanya Arumi berteriak di depan adiknya itu. Tapi ia tak bisa melakukannya. Sungguh ia tak tega menyakiti hati adik-adiknya. Setelah menidurkan Nabila di kasur, Arumi berjalan ke dapur untuk membasahi tenggorokannya yang kering setelah menangis dalam diamnya. Tapi ketika ia melewati kamar adik-adik laki-lakinya, ia mendengar suara tangis dari dalam. Siapakah yang menangis? Javaskah? Arumi yang penasaran membuka pintu perlahan. Ada Javas yang duduk di kasur sembari memeluk kakinya sendiri. Kenapa, Vas? Arumi mendekat. Suaranya lirih karena tak ingin mengganggu tidur Tristan. Gak kenapa-napa, Mbak. Tadi mimpi ketemu ibu. Javas kangen sama ibu. Remaja itu mengusap wajahnya yang basah. Entah Javas jujur atau sedang berbohong. Hanya saja feeling Arumi mengatakan bahwa ada yang adiknya itu sembunyikan. Sudah malam. Ayo tidur lagi. Arumi membenahi selimut adiknya itu. Mbak, ya? Aku mau berhenti sekolah. Ucapnya yakin. Berhenti sekolah? Kali ini Arumi menatap marah. Mau berhenti sekolah? Terus mau jadi apa kamu? Mau jadi pembantu kaya, Mbak? Apa mau jadi tukang parkir? Javas cuma mau membantu Mbak Arumi. Kekauhnya. Mbak nggak minta bantuan kamu. Mbak cuma minta kamu belajar yang rajin dan buat Mbak bangga dengan kesuksesan kamu. Cuma itu. Air mata Arumi luruh. Cuma itu yang Mbak minta. Sudah malam. Tidurlah. Arumi buru-buru keluar dan menyeka air matanya yang membanjir. Ya Tuhan. Haruskah ia mengambil tawaran itu? Haruskah ia mengambil jalan pintas itu dan mengorbankan perasaannya sendiri? Sudah lama menyukai. Pagi sebelum berangkat bekerja, Arumi membawa Nabila ke klinik yang tak jauh dari rumah. Tapi tentu saja menggendong bocah 4 tahun ini bukanlah beban yang ringan. Mungkin secara perawakan Nabila kurus, tapi bobot tubuhnya lumayan membuat Arumi yang mungil kepayahan menggendongnya selama 20 menit. Sesampainya di tempat tujuan, klinik sudah ramai. Antriannya panjang. Semua kursi tunggu telah terisi semuanya. Mungkin karena hanya klinik ini yang pembayarannya murah jika dibandingkan klinik-klinik lain. Sehingga banyak yang datang berobat ke tempat ini. Arumi pun terpaksa berdiri sambil menggendong Nabila setelah sebelumnya mendaftar. Tubuhnya semakin berkeringat, perutnya yang belum terisi makanan mulai melilit. Ingatkan bahwa semalam ia lupa mengisi perutnya. Ah, nasi itu terbuang. Arumi merasa bersalah telah membuang-buang rejeki. Tapi keadaan Nabila semalam juga keluhan adik-adik membuatnya melupakan perutnya yang keroncongan. Nabila turun sebentar ya, sayang. Arumi sedikit gemetaran sekarang. Rasanya tak kuat terus menopang tubuh adiknya itu lebih lama lagi. Gak mau. Gendong. Nabila malah semakin mengetatkan pelukan di lehernya. Bagaimana ini? Arumi merasa kepalanya mulai keliengan. Keringat dingin juga semakin membanjir. Oh, mungkin sebaiknya ia membeli sarapan dulu. Lalu matanya menemukan penjual bubur ayam di depan klinik. Mengumpulkan segenap kekuatan yang tersisa, Arumi menuju ke penjual bubur ayam itu. Ya, Tuhan, perutnya nyeri sekali. Ia harap bubur itu bisa membantu mengurangi rasa perih ini. Bang, beli buburnya 1. Suara Arumi lemah. Siap. Ditunggu ya, Neng. Jawab abang penjual bubur. Bubur, ayam sama kecapnya aja ya, Bang. Arumi melihat ada 1 kursi di sana tapi sudah terisi orang. Ah, dia sudah tak tahan lagi. Akhirnya Arumi memilih duduk berjongkok di bawah dan bersandar di pagar besi. Ini sungguh sakit sekali. Ini, Neng buburnya. Berapa?
Bang? 10.000 aja, Neng. Arumi mengeluarkan uang dari sakunya susah payah. Lalu memberikannya ke penjual bubur. Arumi sudah tak peduli sekitar. Sambil memangku Nabila ia menyendokkan bubur itu ke mulutnya. Tangannya sampai gemetar. Mungkin efek telat makan juga semalaman ia kurang tidur karena menjaga Nabila. Ah, peduli apa dengan rasa malu. Ia harus kuat. Nabila butuh dirinya. 1 suapan, 2 suapan, 3 suapan. Arumi mulai memperhatikan sekitar. Hingga matanya bersirobok dengan pria dalam mobil itu. Anak majikannya. Arumi nyaris tersedak makanannya. Tiba-tiba saja pria itu turun dari mobil dan melangkah lebar menghampirinya. Tapi untuk apa? Mata Arumi melebar ketika pria itu melemparkan selembar uang kertas merah di hadapannya. Itu belum ditambah senyumnya yang sinis. Saya bukan pengemis. Suara Arumi bergetar oleh perasaan tersinggung yang teramat nyata. Oh, bukan? Pria itu tiba-tiba berjongkok di hadapannya. Tapi penampilanmu seperti pengemis. Ucapnya dengan tatapan menelanjangi. Arumi menelan salivanya susah payah. Dengan penampilanmu yang seperti ini, berkacalah dan tahu dirilah. Siapa dirimu ingin menjadi istriku, ha? Sinisnya. Tolak tawaran pernikahan konyol dari ibuku itu atau hidupmu akan kubuat menderita. Ancamnya kemudian sebelum benar-benar pergi. Seminggu setelah ancaman yang ia berikan, Janeson tak lagi melihat Arumi datang ke rumah. Sebenarnya pria itu cukup penasaran apa yang terjadi dengan perempuan miskin itu. Benarkah ancamannya seampuh itu? Jika ya, berarti itu malah bagus untuknya. Hanya saja ia perlu memastikan semua berjalan sesuai dengan apa yang ia mau. Tapi rasanya begitu gengsi menanyakan itu pada ibunya. Lebih baik ia cari tahu sendiri nanti. Bagaimana keputusan kamu? Ketenangan Janeson terusik ketika mendengar pertanyaan itu dari ibunya. Keputusan? Pria itu mengerit. Tentang perjodohan dengan Arumi. Apalagi memangnya? Nyonya Liana menyantap sarapannya dengan tenang. Masih berlaku? Arumi sudah menghilang selama seminggu, tapi tawaran itu masih berlaku juga? Masih? Dan apa jawaban kamu? Wanita yang masih cantik di usia nyaris kepala 6 itu menatap putra satu-satunya itu. Putranya yang pembangkang dan sulit diatur. Selama ini ia terlalu memanjakan dan selalu memberikan apapun yang Janeson mau. Hingga semua berada di luar kendali. Janeson bertindak sesuka hati. Pria itu menghabiskan nyaris seluruh waktunya hanya untuk bermain-main tanpa ada niatan untuk bekerja dengan serius. Bahkan hingga saat ini perusahaan keluarga yang ia bangun masihlah harus ia yang menghandle. Karena Janeson yang tak becus bekerja. Memangnya Arumi setuju untuk menikah? Janeson penasaran. Iya. Arumi sudah setuju. Serius? Janeson tak percaya. Berarti ancamannya waktu itu tidak mempan. Ya, serius. Memangnya kenapa? Kenapa harus Arumi, Ma? Tolong berikan ia alasan yang bisa diterima akal sehat. Arumi? Kenapa harus Arumi? Ya Tuhan, apa kata teman-temannya nanti jika tahu ia menikah dengan pembantu di rumah ibunya? Ditambah penampilan Arumi yang ala kadarnya itu. Bajunya yang lusuh, wajahnya yang pucat. Ah, membayangkannya saja sudah membuatnya muak. Karena hati Mama memilih dia. Itu bukan alasan, Ma. Kenapa jadi kamu yang mengatur Mama? Nyonya Liana bicara dengan tenang. Kalau kamu memang siap meninggalkan kemewahan yang Mama berikan, silakan kamu angkat kaki dari sini dan mulai hidup kamu dari nol. Tapi Mama tidak yakin kekasih kamu yang mata duitan itu akan tetap di samping kamu. Atau teman-teman kamu itu masih mau berteman dengan kamu yang sudah tidak punya apa-apa lagi alias kere. Imbuhnya dengan nada menyindir. Janeson mengetatkan rahangnya. Ibunya benar-benar keterlaluan.
Sekarang tentukan saja pilihan kamu. Mau menikahi Arumi, atau keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Masalah warisan gampang. Sebagian bisa Mama sumbangkan. Hitung-hitung buat bekal nanti di akhirat. Lalu sebagian lagi akan Mama berikan untuk Arumi. Tangan Janeson mengepal. Setiap ibunya menyebut nama Arumi, kemarahan dalam dirinya seakan menggelegak. Apa sebenarnya istimewanya perempuan kumal itu? Janeson duduk di sofa itu dengan perasaan tak nyaman. Atau lebih ke arah risih. Sofa itu banyak berlubang, gabusnya sudah terlihat sobek di sana-sini. Sudah pasti banyak kuman-kuman jahat yang bertebaran di sofa jelek ini. Harusnya barang ini teronggok di tempat pembuangan sampah, bukannya di ruang tamu seperti ini. Ya, tapi rumah ini juga sama menyedihkannya. Catnya juga sudah suram dan mengelupas di sana-sini. Silakan diminum, Nyonya, Tuan. Seorang remaja putri menyuguhkan minuman ke atas meja yang sudah sama jeleknya. Sepertinya remaja itu bingung hendak memanggilnya apa. Ya, terima kasih. Nyonya Liana tersenyum dan langsung mengulurkan tangannya untuk mengambil gelas berisi air teh itu. Sementara Janeson nampak enggan. Bukannya apa? Ia takut perutnya sakit karena air yang ia minum tak higienis. Belum lagi melihat wajah lusuh Arumi. Sungguh membuatnya tak berselera pada apapun. Bagaimana keadaan Nabila? Sudah lebih baik, Nyonya? Jawab Arumi yang wajahnya nampak letih. Beberapa hari ia berjaga di rumah sakit. Karena Nabila harus dirawat karena DBD. Pagi sampai sore ia berjaga sendiri. Lalu sore, ia bergantian dengan adik-adiknya. Sementara ia tetap berangkat bekerja di malam hari. Sedang untuk pekerjaan di rumah Nyonya Liana, Arumi terpaksa izin. Karena adiknya semua harus sekolah, tidak ada yang bisa gantian dengannya. Syukurlah kalau begitu. Nyonya Liana ikut senang mendengarnya. Setelah itu mengalirlah obrolan basa-basi. Nyonya Liana banyak bertanya pada Javas, Hanifah juga Tristan. Sementara Nabila nampak diam di pangkuan Arumi. Gadis kecil itu masih belum banyak bicara. Karena baru saja sembuh. Janeson hanya menyimak pembicaraan. Tapi sedikit banyak ia memahami, juga terbersit rasa kasihan melihat Arumi yang menjadi tulang punggung untuk keempat adiknya di usianya yang masih sangat muda. Tapi simpati itu kemudian memudar ketika mengingat lagi tentang kenyataan bahwa nasibnya ada di tangan perempuan miskin ini. Jadi, sebenarnya kedatangan saya kemari untuk membicarakan perjodohan kalian. Nyonya Liana melirik Janeson yang sedari tadi hanya diam. Lalu kemudian beralih ke Arum kembali. Janeson sudah setuju, kamu juga sudah setuju. Jadi, pernikahan kalian akan saya siapkan secepatnya. Nyonya Liana tersenyum. Sementara Arumi dan Janeson saling melirik dalam diam. Arumi mungkin tahu apa yang Janeson pikirkan. Tapi Janeson tak akan tahu apa yang Arumi rasakan. Di samping Arumi, Javas dan Hanifah saling berpandangan. Mereka belum tahu mengenai perjodohan ini. Karena setahu mereka, kakaknya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seseorang. Mereka sudah sangat mengenalnya. Karena pria itu juga seringkali membantu perekonomian mereka selama ini. Tentu saja kabar ini begitu mengejutkan. Apa yang membuat kamu menerima perjodohan ini? Tanya Janeson tiba-tiba. Tatapannya tajam menelisik. Arumi tak langsung menjawab. Bibirnya mengulas senyum tipis sebelum kemudian ia memberikan jawabannya. Karena saya sudah lama menyukai Anda. Pernikahan. Arumi menatap wajahnya pada cermin besar di hadapannya. Tak ada lagi Arumi yang lusuh. Tak ada lagi Arumi yang pucat. Tak ada lagi Arumi yang berpakaian kumal. Penata rias telah mengubahnya menjadi orang yang sangat berbeda. Jangan lupakan segala perawatan yang telah Nyonya Liana lakukan ke seluruh tubuhnya demi hari ini. Hari di mana ia menjadi pengantin dari putranya, Janeson Indraguna Wijaya. Bajahat! Tiba-tiba Hanifah muncul di belakangnya. Tak ada raut bahagia melihat kakak perempuannya itu akan menikahi pria kaya.
Remaja itu justru menatap kakaknya benci. Mbak juga ingin bahagia, Han? Arumi menjawab datar tanpa berani menoleh. Dengan menyakiti Mas Noah, Mbak berhak menentukan pilihan. Apa karena Mas Janeson lebih kaya? Mbak melakukan ini demi harta? Mbak capek banting tulang untuk kita? Hanifah tak bisa membendung air matanya. Ia justru yang merasa terkhianati. Mungkin di antara yang lainnya. Hanifah sadar bahwa ia yang paling manja dan menyusahkan. Tapi hatinya sebenarnya lembut dan tidak tegaan. Noah. Ia tahu pria itu sudah banyak membantu perekonomian keluarga mereka. Apa salah kalau Mbak merasa capek? Mbak ini cuma manusia biasa, Han. Bukan malaikat. Kali ini Arumi menoleh dengan mata berkaca-kaca. Mbak jahat. Jangan salahin aku kalau posisi Mbak di hati Mas Noah akan Hanifah ambil. Setelah itu Hanifah berlari keluar. Arumi bergeming di tempatnya. Ketegaran dan ketenangan yang semula ia tampilkan lenyap sudah ketika ditinggalkan seorang diri. Matanya memanas, merebak kemerahan, tapi sekuat tenaga ia bertahan agar air mata itu tak mengalir dan merusak semuanya. Tidak. Ia tidak boleh menangis. Setidaknya jangan sekarang. Ada banyak syarat yang Janeson ajukan untuk pernikahan yang tak ia inginkan ini. Pertama, ia ingin acara digelar tertutup dan sederhana saja. Baginya, menikahi seorang pembantu adalah aib yang sangat memalukan. Dan aib adalah sesuatu yang harus ditutup rapat-rapat. Kedua, ia ingin tinggal terpisah dengan ibunya. Ia sudah cukup tertekan dengan pernikahan gila ini. Jangan sampai ibunya turut ikut campur dalam masalah rumah tangganya. Ketiga, ia tidak ingin adik-adik Arumi yang seambrek itu ikut menumpang di rumahnya. Kehadiran Arumi saja sudah merusak pemandangan. Apalagi harus ditambah dengan 4 adiknya, yang penampilannya sama kumal dan menyakiti mata. Saya terima nikah dan kawinnya Ananda Arumi binti Fadlan dengan mas kawin tersebut tunai. Janeson mengucap kalimat ijab kabul itu dengan sangat lancar. Tapi tidak dengan hatinya yang masihlah belum lapang menerima perjodohan ini. Hanya kemarahan yang menggelegak dalam dadanya. Bagaimana tidak? Deretan mantannya adalah para wanita cantik yang tidak bisa dibandingkan dengan Arumi. Dan lagi profesinya tidak ada yang seorang pembantu atau kasir warung makan. Mereka rata-rata model atau kalaupun tidak memiliki pekerjaan. Mereka bukanlah dari kalangan bawah apalagi orang susah. Wanita yang tidak akan membuatnya malu untuk ia perkenalkan di depan publik. Tapi Arumi, ia tidak sanggup mengakui pembantu sialan itu. Bagaimana para saksi? Sah! Ketika seruan sah itu menggema memenuhi ruangan, mata Janeson melirik jengah pada wanita yang bersanding di sisinya. Memanglah sekarang Arumi sudah tampil berbeda, tapi itu tidak mengubah pandangan Janeson tentang wanita yang telah sah menjadi istrinya itu. Mau dirombak bagaimanapun, wanita itu hanyalah seorang pembantu dan tidak layak untuk dibanggakan. Arumi tidak begitu menunjukkan ekspresinya. Hanya air matanya yang bergulir satu demi satu, menetes titik demi titik tanpa suara. Hanya saja tak ada yang bisa mengartikan apa arti air mata itu. Entah air mata bahagia, air mata haru, ataukah air mata kesedihan. Apa yang kamu tangisi? Bukankah ini yang kamu mau? Sinis Janeson lirih setelah mereka menandatangani dokumen pernikahan. Lalu mengabadikan momen-momen pernikahan mereka yang digelar sederhana namun tetap berkesan mewah. Karena rumah Nyonya Liana telah didekorasi sedemikian rupa. Sangat cantik dan elegan, meski tamu yang hadir hanya segelintir saja. Ini air mata bahagia. Memangnya salah bahagia di hari pernikahannya sendiri? Arumi menjawab datar sembari menyeka air matanya hati-hati supaya tak sampai merusak riasannya. Sialnya, air mata itu tak kunjung jua mau berhenti. Meski ia sudah berusaha menarik nafas panjang-panjang dan menghembuskannya. Sepertinya kamu terlalu bahagia sampai tidak bisa berhenti menangis. Sindirnya sinis. Tentu saja.
Wanita itu dengan tak tahu malu mengakui bahwa sudah lama tertarik dengannya. Ya, bisa dimengerti. Ia tampan dan memiliki kekayaan. Gadis miskin ini pasti bermimpi menjadi Cinderella yang dicintai sang pangeran. Tapi dia lupa bahwa ini bukanlah negeri dongeng. Lihat saja, ia akan membuat neraka di dalam rumah tangga mereka. Ya, aku terlalu bahagia. Arumi tersenyum tipis. Sekali lagi menyeka air matanya yang membanjir tanpa bisa ia hentikan. Dalam hatinya terus meyakinkan hati bahwa ini pilihannya. Arumi tidak ingin menyesali apapun. Semua pasti baik-baik saja. Apa Mbak Arumi bahagia? Javas mendekat. Hanifah tak menyapa sama sekali setelah acara. Adik pertamanya itu pulang lebih dulu begitu acara selesai. Ya. Arumi tersenyum sekilas sebelum kemudian mengalihkan pandangannya ke arah lain. Menyembunyikan matanya yang mendadak kembali memanas. Mbak yakin? Javas bertanya sekali lagi. Wajah Javas sama murungnya dengan Hanifah. Bagaimanapun Javas sudah remaja, sedikit banyak ia tahu tentang masalah hati yang melibatkan orang dewasa. Yakin, Javas? Gak ada yang perlu kamu khawatirkan. Mbak baik-baik saja? Bibir merah muda itu tersenyum. Tapi matanya yang penuh embun itu tak bisa berbohong. Pun ketika buliran bening itu akhirnya meluncur tanpa ia pinta. Dengarkan, Mbak. Cukup doakan saja Mbak bahagia. Ucap Arumi serak di sela tangisnya. Sesulit itu menyembunyikan perasaannya di depan adik laki-lakinya ini. Javas terlalu peka sehingga sulit bagi Arumi untuk berpura-pura bahwa hatinya tidaklah sedang baik-baik saja. Javas selalu mendoakan yang terbaik untuk Mbak Arumi. Remaja itu tanpa sadar ikut menangis. Arumi langsung memeluknya. Mbak juga minta maaf. Mulai sekarang Mbak nggak bisa tinggal bareng kalian. Tapi Mbak janji setiap hari Mbak akan datang ke rumah. Ucap Arumi penuh janji. Mulai sekarang berhentilah mengamen atau jadi tukang parkir. Kamu cukup fokus belajar. Raihlah mimpi dan cita-cita kamu. Buat Mbak bangga dengan keberhasilan kamu. Cuma itu yang Mbak minta. Mungkin ini hanya terdengar seperti nasihat yang biasa Javas dengar sebelum-sebelumnya. Tapi tidak. Kakaknya mengatakan bahwa sekarang ia tak perlu susah payah lagi untuk mencari tambahan uang. Dari kata itu Javas tahu bahwa kakaknya telah menukar kebahagiaannya demi uang, kembali mengorbankan perasaannya demi kehidupan yang layak untuk adik-adiknya. Lalu gimana sama Mas Noah? Bukankah terlalu kejam Mbak melakukan ini? Sebentar lagi Mas Noah lulus kuliah dan... Itu urusan, Mbak. Tukasnya. Arumi menelan salivanya susah payah. Menguatkan hatinya yang terluka. Ah, tidak. Ia yang melukai, kenapa ia yang harus merasa terluka? Itulah kenapa ia selalu memilih dilukai daripada melukai. Tapi keadaan membuatnya tak memiliki pilihan lain. Keadaan yang membuatnya berada di posisi yang tak ia inginkan ini. Noah, maafkan aku. Berikan mama cucu. Kamu yakin mau pindah ke rumah baru sekarang? Nyonya Liana mengikuti langkah anak dan menantunya itu. Apa bedanya sekarang atau besok? Ma, lagian barang-barang Arumi sudah di sana ini, kan? Janeson menjawab sembari melirik Arumi malas. Lalu kemudian naik ke dalam mobil lebih dulu. Sementara Arumi masih ditahan oleh Nyonya Liana. Barang-barang kamu sudah Mama persiapkan di sana. Semuanya lengkap. Jadi kamu tidak perlu membawa barang-barang kamu dari rumah lama. Arumi masih merasa aneh dengan sebutan Mama itu. Tapi mau tak mau ia harus menyesuaikan diri. Karena Nyonya Liana bukan lagi majikannya, melainkan mertuanya. Baik, Ma. Jawab Arumi canggung. Kalau gitu Arumi pamit dulu. Nyonya Liana tersenyum lalu menepuk punggung menantunya itu. Ya, hati-hati. Kamu yang sabar menghadapi Janeson. Kalau ada apa-apa kamu cerita saja sama Mama. Pesannya yang hanya Arumi angguki. Arumi pergi, Ma. Gadis itu mencium punggung tangan mertuanya Takzim.
sebelum kemudian menyusul naik ke dalam mobil. Suaminya itu sudah menunggu dengan wajah masam. Tapi Arumi berusaha tak peduli. Ia mendudukkan tubuhnya dengan nyaman. Setelah itu mobil melaju menuju rumah baru tanpa ada obrolan apapun di antara mereka berdua. "Kamar kamu di sebelah. Kita tidur terpisah." Janeson langsung mengeluarkan aturan yang sudah ia susun di kepalanya. Ia tidak mau kalau harus sekamar dengan Arumi. Janeson menatap Arumi yang sama sekali tidak terkejut dengan ultimatum yang ia berikan. Wanita itu malah menyetujuinya tanpa protes. "Baiklah." Sedikit mengherankan memang. Bukankah wanita ini bilang menyukainya? Tapi menerima aturan ini dengan begitu mudahnya? Dalam hati Janeson ada perasaan tak menerima. Tapi pria itu lekas menepisnya. Mungkin wanita ini main halus. Merayu pelan-pelan untuk mendapatkan mangsanya seutuhnya. Oke. Kita lihat apa yang sebenarnya wanita itu rencanakan. "Aku harap kamu tahu diri. Aku menerima pernikahan ini dengan sangat terpaksa. Jangan mengharapkan cinta atau berharap aku mau menyentuhmu. Karena itu tidak akan mungkin terjadi. Peranmu di rumah ini hanya sebatas pembantu yang berstatus istri. Paham?" Begitu selesai bicara, Janeson langsung membanting pintu dengan keras. Tapi Arumi sama sekali tak bergeming. Tidak pula ada keterkejutan di wajahnya. Setelahnya ia berjalan menuju kamar yang ditunjuk Janeson sebagai kamarnya. Tangannya membuka handle pintu. Hingga kemudian terpampanglah sebuah kamar yang terlihat sangat nyaman. Tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kamarnya yang dulu yang sempit dan pengap. Itu pun harus ditiduri bertiga. Terkadang Arumi tak mengerti. Kenapa ibunya bisa mengambil pilihan untuk memiliki banyak anak? Padahal tahu bahwa nafkah yang diberikan ayahnya bisa dikatakan jauh dari kata layak. Dengan harapan suaminya berubah karena kehadiran sang buah hati. Menurutnya itu alasan yang tak bisa ia mengerti. Karena kini kenyataannya, anak-anaklah yang menjadi korbannya. "Mbak harap kalian juga akan bisa tidur di tempat yang lebih nyaman setelah ini." Arumi mengusap kasur itu dengan hati hampa. Mertuanya bilang akan merenovasi rumahnya. Dan nanti untuk sementara adik-adiknya akan tinggal di rumah mertuanya. Semoga hidup kalian lebih baik setelah ini. Itu satu-satunya harapan Arumi untuk adik-adiknya. Perasaannya tidak begitu penting. Itu urusan belakangan. Janeson mengecup leher jenjang terbuka itu dengan sensual. Sementara suara hingar-bingar musik yang menghentak membuat tubuh sang wanita bergerak mengikuti irama walau dalam keadaan duduk. Tawa wanita itu lepas melihat kelakuan teman-temannya di arena dance floor bersama pasangan masing-masing. "Sayang, turun, yuk!" ajak kekasihnya itu manja. "Aku lagi nggak mood. Kita ke apartemen kamu aja gimana?" Janeson menyugar rambutnya. Efek alkohol sudah mulai naik. "Mau ngapain?" Nadia mengerling genit. Tentu saja ia tahu apa yang kekasihnya itu inginkan darinya. "Healing." Janeson meraup rakus bibir itu sebagai kode pertama. Di tempat semacam ini memang tak ada malu mengumbar hal semacam ini. Nadia pun langsung membalasnya tak kalah panas. Ya, sebebas itulah hidup Janeson. Pria itu tidak serius menekuni pekerjaannya maupun kehidupan asmaranya. Bergonta-ganti pasangan adalah hobinya. Uang memudahkan segalanya berjalan dengan mulus. Untuk itulah ia tidak ingin kehilangan warisan itu. Hingga Nyonya Liana mengambil sebuah keputusan besar. Ia tidak bisa membiarkan putranya hidup di jalan yang salah, dengan kehidupan yang serba bebas dan serba mudah. Ya, memang kesalahannya terlalu memanjakan sang putra selama ini. Pada akhirnya hidup Janeson sudah terlalu jauh melenceng. Janeson harus tahu bagaimana kerasnya hidup ini. Untuk masalah jodoh, Nyonya Liana sengaja memilih Arumi, gadis baik-baik yang tentu saja berbanding jauh dengan para wanita yang selama ini mengelilingi Janeson. Wanita-wanita yalang itu hanya pantas untuk dijadikan mainan, tapi bukan untuk diperistri. Liana tidak akan membiarkan Janeson memilih salah satu dari mereka. Tidak akan pernah.
Sayang, handphone kamu bunyi terus, tuh. Coba angkat dulu. Suara manja Nadia nampak terganggu, jari lentiknya berusaha menjauhkan wajah Janeson yang mengecupi lehernya. Sesampainya di apartemen Nadia, gairah pria itu memang sudah tak terbendung lagi. Tapi benda pipih miliknya itu terus berisik dan mengganggu kesenangannya. Sika, siapa? Sih. Mau tak mau pria itu merogoh sakunya. Mimik wajahnya langsung malas begitu tahu siapa yang menghubunginya. Tapi ia tak punya pilihan lain selain menjawab panggilan dari ibunya itu. Halo? Pulang sekarang. Tegas suara itu menyapa telinga Janeson. Pulang kemana maksud Mama? Janeson pura-pura bingung. Apa ibunya mengawasinya? Pulang ke rumah istri kamu. Ya, rumah baru itu memang atas nama Arumi. Segila itu ibunya memberikan rumah mewah itu untuk pembantu sialan itu. Jangan pikir Mama tidak tahu kelakuan kamu. Liana marah. Sementara Janeson langsung menggusak rambutnya kasar. Mata-mata Mama ada di mana-mana. Ingat, warisan itu tidak akan Mama berikan secara cuma-cuma. Joe, ada banyak syarat dan ketentuan yang berlaku. Imbuhnya. Mama sudah paksa aku menikahi pembantu itu. Apa masih belum cukup membuat aku malu? Kenapa kamu harus malu? Justru Arumi yang harusnya malu punya suami yang seperti kamu. Arumi gadis baik-baik dan dia tidak seperti kekasih-kekasih kamu yang dengan gampang membuka kakinya lebar-lebar, padahal statusnya juga tidak jelas. Tapi mereka dengan sukarela ngangkang di depan kamu. Menjijikan. Pacar-pacar kamu itu jauh lebih memalukan. Tapi kamu dengan bangga memperkenalkannya di depan umum. Nyonya Liana benar-benar tak bisa menahan emosinya. Janeson benar-benar keterlaluan. Kalau kamu masih berminat dengan warisan Mama, pulang dan berikan Mama cucu dari rahim Arumi. Hanya itu syaratnya. Warisan itu akan Mama berikan ke kamu setelah kamu berhasil memberikan Mama seorang cucu. Setelah itu sambungan telepon langsung diputus sepihak. Janeson langsung mengumpat. Shit! Tangannya meninju tembok di sampingnya. Wajahnya nampak gusar. Cucu? Itu artinya ia harus menyentuh Arumi. Sial. Sementara ia sendiri yang dengan percaya diri mengatakan tidak akan menyentuh pembantu sialan itu. Lalu apakah ia harus merendahkan harga dirinya dengan mengajak Arumi bercinta? Oh my God! Ini gila. Tutorial mengajak istri bercinta. Malam itu Janeson pulang ke rumah dalam keadaan kacau. Sudah hasratnya tidak tersalurkan. Ia sudah harus dipusingkan dengan permintaan gila ibunya yang menginginkan seorang cucu dari rahim pembantu itu, sebagai syarat jika ingin warisan itu jatuh padanya. Shit! Mulutnya tak hentinya mengumpat. Tubuhnya menaiki tangga sempoyongan karena efek alkohol. Sebelum masuk ke dalam kamarnya, ia sempat melirik kamar Arumi yang tertutup rapat. Kebencian dalam dadanya semakin menyeruak. Kenapa? Kenapa ibunya memilih pembantu sialan itu untuk menjadi istrinya dan mengandung benihnya yang berharga? Apa tidak ada wanita yang lebih berkelas? Janeson membanting pintu keras. Suaranya terdengar sampai ke kamar Arumi. Kebetulan gadis itu memang belum tidur. Pernikahan ini bukan hanya berat untuk Janeson tapi juga untuk Arumi. Tangan Arumi bergerak lincah di atas lembaran buku hariannya. Menuangkan perasaannya kata demi kata. Sesekali buliran bening itu jatuh. Sesekali bibirnya tersenyum. Lalu sesekali ia akan menarik nafas panjang demi melonggarkan sesak dalam dadanya. Arumi seperti ibunya. Ia terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Atau bisa dikatakan ia tak punya tempat untuk bercerita, mengeluhkan hidup yang terasa berat dan terkadang membuatnya putus asa. Dulu, ada Noah. Sesekali ia akan menumpahkan lelahnya pada pria itu. Tapi kini, ia telah memilih jalan hidupnya sendiri. Tak ada lagi tempat yang bisa ia jadikan tempat bersandar. Biarlah. Cukup buku harian ini yang menjadi teman sejatinya,
Yang penting adik-adiknya memiliki masa depan yang cerah. Hai, Noahku sayang. Kamu boleh membenciku. Kamu boleh tak memaafkanku. Karena aku tahu, aku pantas mendapatkan itu. Tapi kumohon, berbahagialah suatu hari nanti. Meski bukan denganku. Arumi tergugu dalam tangisnya. Bahunya berguncang hebat. Bibirnya terlipat kuat, meredam kuat suara tangisnya. Ah, cukup diri sendiri yang tahu betapa hatinya juga hancur saat ini. Cukup ia pendam sendiri rasa ini. Orang lain hanya perlu tahu bahwa ia baik-baik saja. Pagi-pagi sekali Arumi bangun dan mengerjakan tugasnya seperti biasa. Tidak ada yang berubah meski saat ini ia tidak lagi kurang dalam materi. Ia sengaja meminta pada mertuanya untuk tidak memakai jasa art di rumah ini. Karena Arumi merasa bahwa ia bisa melakukan tugasnya. Dan lagi ia sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga. Pagi ini ia memasak sup ayam goreng juga beberapa lauk lainnya. Karena ia memang tidak tahu apa kesukaan sang suami. Jadi ia sengaja memasak beberapa menu. Mungkin salah satu ada yang menjadi favorit suaminya. Bagaimanapun Arumi ingin melayani suaminya dengan baik. Meski pria itu selalu kesal saat melihatnya. Setelah semua hidangan tertata rapi di meja, Arumi tersenyum, tapi hanya sesaat saja. Karena setelahnya ia teringat adik-adiknya. Sarapan dengan apakah mereka pagi ini? Arumi ingin mereka juga makan makanan yang bergizi seperti halnya ia di sini. Halo, Javas? Arumi sengaja menghubung Javas. Karena Arumi tahu, Hanifah masih sangat marah padanya. Halo, Mbak Arumi? Javas. Gimana di rumah? Siapakah yang memasak pagi ini? Ia khawatir mereka kerepotan. Karena biasanya Nabila sedikit rewel di pagi hari. Baik-baik aja, Mbak. Ini kita lagi sarapan. Arumi lega. Siapa yang masak? Mbak Hanifah yang masak. Cuma ngangetin, sih. Arumi diam. Rasanya tetap tak nyaman didiamkan oleh adik sendiri. Masak apa? Lauk kemarin masih sisa, Mbak. Ada ayam sama rendang. Yang Javas maksudkan adalah sisa acara pernikahannya kemarin. Gak basi, kan? Masih enak, Mbak. Syukurlah. Nabila gak rewel? Enggak. Ini anteng. Makannya banyak. Tristan gimana? Belum Arumi sudah rindu. Tapi ia tahu, perlahan ia akan terbiasa. Tristan juga makan banyak. Jarang-jarang kita bisa makan enak begini. Semua karena Mbak Arumi. Javas harap Mbak Arumi juga bahagia di sana. Suara Javas yang semula semangat perlahan berubah sendu. Ada kesedihan dalam suaranya dan itu begitu mengganggu Arumi. Ia memilih jalan ini untuk membuat mereka bahagia bukan untuk membuat adik-adiknya sedih. Mbak bahagia, Javas? Mbak nggak mau kamu begini. Mbak nggak mau ada sedih-sedih lagi. Apa suami Mbak Arumi baik? Javas menyangsikan itu. Ia melihat sendiri pria itu berwajah dingin dan terlihat arogan. Semalaman bahkan Javas tidak bisa tidur karena memikirkan apakah kakaknya di sana baik-baik saja atau tidak. Suami Mbak baik. Dia anak Nyonya Liana yang sudah banyak membantu kita. Tentu saja anaknya juga baik, Javas. Arumi berusaha meyakinkan. Sepertinya sekarang ia sudah pandai berbohong. Javas harap begitu. Oh iya, Mbak. Kalau Mbak ke rumah, di lemari ada surat dari Mas Noah. Arumi tertegun sejenak. Ia memang sudah memblokir nomor pria itu. Jadi tidak ada penghubung lagi komunikasi di antara mereka. Arumi ingin Noah melupakannya. Kisah mereka telah usai. Janeson bangun dengan wajah yang kacau. Bahkan setelah berendam air hangat pun, tak kunjung bisa memperbaiki pikirannya yang ruwet. Dan itu diperparah ketika melihat Arumi di meja makan. Tapi urung pria itu ikut duduk, meski wajahnya masih saja masam seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan kali ini lebih parah lagi tingkat kemasamannya.
ketika mengingat lagi masalah cucu yang harus dilahirkan dari rahim Arumi. Mas mau makan pakai apa? Janeson melirik jengah ketenangan Arumi. Lagi-lagi pria itu menghela nafas frustasi, membuat Arumi yang menunggu menatapnya kebingungan. Ah, ya ampun. Aku harus punya anak dari wanita ini? Kenapa? Janeson tak habis pikir dengan pilihan ibunya. Mas? Arumi bertanya sekali lagi. Aku nggak selera makan. Sentak Janeson kasar. Ia bangkit serampangan hingga terdengar suara berderak dari kursi yang sebelumnya ia duduki. Arumi menatap kepergian suaminya itu dalam diamnya. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Hanya bahunya yang terangkat sekilas sebelum kemudian ia duduk kembali untuk menikmati sarapan paginya sendiri. Ia sudah beberes rumah dan memasak sebagian ini, dengan menu yang baginya sangat banyak dan istimewa. Jika di rumah lamanya, palingan ia hanya akan membuat nasi goreng ala kadarnya atau mie instan dengan kuah yang sengaja diperbanyak. Supaya semuanya kebagian. Karena mereka 5 bersaudara. Arumi menikmati sarapannya dengan penuh rasa syukur. Ia makan dengan porsi yang lebih banyak dari biasanya. Selain di sini makanan melimpah, juga karena ia butuh banyak energi untuk menghadapi kenyataan hidup yang dipilihnya. Sisa makanan masih banyak. Arumi menyimpan sebagian dan sebagian lagi ia bungkus. Hari ini ia berencana untuk mengunjungi adik-adiknya. Jam segini mereka tentu masih sekolah. Tapi ada si kecil Nabila yang biasanya dititipkan di rumah Budelina, kakak dari ibunya. Budelina membuka warung kecil-kecilan di rumah. Maka kakak dari ibunya itu tak keberatan ia menitip Nabila. Di sana juga ada Nara, cucu pertama budenya yang seumuran dengan Nabila. Jadi, adik bungsunya itu anteng jika ditinggal di sana. Apalagi Nara punya banyak mainan menarik. Sementara Nabila hanya punya 1 boneka beruang, itu pun Noah yang membelikannya sebagai hadiah ulang tahunnya yang kedua. Arumi menghela nafas panjang. Mengingat Noah selalu berhasil menghadirkan sesak di dadanya. Ah, ada surat dari Noah di rumah. Haruskah ia mengambilnya? Arumi terlalu takut untuk membaca isinya. Tutorial mengajak istri bercinta. Janeson rasa mau gila. Ia mengetikkan kalimat itu di mesin pencarian Google. Bibirnya tersenyum miris. Bagaimana bisa seorang Casanova sepertinya, yang biasa dengan mudah naik keranjang dengan kekasih-kekasihnya melakukan hal konyol semacam ini? Tapi mengajak Arumi yang sudah ia tolak mentah-mentah? Itu memalukan. Mengajaknya secara langsung. Gumamnya membaca salah satu artikel. Hei, Arumi! Ayo kita buat anak. Mama menginginkan cucu dari kita. Janeson langsung mencoba cara pertama. Tapi kemudian ia menggelengkan kepalanya frustasi. Rasanya aneh. Seharian ini ia terus mengubek-ubek mesin pencarian Google dan mempersulit dirinya sendiri. Padahal yang perlu ia lakukan hanyalah membuang gengsinya yang tinggi itu. Ah, pusing! Serunya frustasi. Coba saja kalau wajah Arumi tidak seperti patung manekin yang tak menunjukkan ekspresi. Mungkin Janeson tidak akan segengsi ini. Tapi wajah Arumi yang tenang itu seolah mengejeknya. Bertemu Noah. Arumi mengambil surat dari Noah di atas tumpukan pakaian di lemari usang itu. Namun ia tak langsung membacanya dan memilih memasukkan surat itu ke dalam tasnya. Ia butuh ruang sendiri dan waktu untuk membaca surat itu. Setelahnya Arumi bergegas ke rumah Budelina untuk berpamitan pada Nabila. Bila, Mbak pulang dulu, ya? Pamitnya pada si bungsu yang sedang sibuk main boneka dengan Nara. Gadis mungil itu menatap dengan wajah polosnya. Seperti ada yang hendak dikatakannya. Nabila boleh ikut? Tatapan polos itu benar-benar membuat Arumi tak tega. Nabila masih kecil, baru berusia 4 tahun. Si bungsu yang tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah juga seorang ibu, berbeda dengan saudaranya yang lain. Andai saja suaminya itu mengizinkannya membawa Nabila tinggal di rumah mereka. Tentunya hatinya tidak akan sesakit ini. Lain kali, ya?
Arumi mengusap poni si imut itu. Kata Mas Javas, sekarang Mbak Arumi nggak tinggal lagi sama kita? Nabila menangis semalam ketika bangun tapi tak menemukan sosok sang kakak di sampingnya. Memang ada Hanifah, tapi Arumi memang lebih sabar menghadapi Nabila yang memang masih suka rewel. Selain itu mereka memang lebih dekat. 2 tahunan lebih, Arumi selalu membawa Nabila ikut kerja bersamanya di rumah Nyonya Liana. Jadi, bisa dibilang bagi Nabila, Arumi ada sosok ibu dan sekaligus juga seorang kakak. Arumi berjongkok di depan si kecil. Iya, sayang. Maaf, ya. Karena sekarang Mbak sudah menikah. Jadi, Mbak nggak bisa tinggal bareng kalian lagi. Arumi menerangkan pelan-pelan. Kenapa nggak bisa? Karena Mbak harus tinggal dengan suami Mbak. Suami itu apa? Tanyanya lucu. Suami itu. Arumi terdiam sejenak, mencari sebuah penjelasan yang kiranya akan dimengerti si kecil. Begini, sayang. Suami itu seperti Pakde Haris. Pakde dan Bude menikah dan tinggal bersama. Nah, Mbak Arumi juga begitu. Mbak Arumi dan suami Mbak, Mas Janesen, juga sudah menikah jadi harus tinggal bersama. Nabila mengangguk-angguk. Entah mengerti atau tidak. Tapi wajahnya yang polos dan memelas itu membuat Arumi semakin tak tega untuk meninggalkannya. Tapi bagaimana lagi? Ia sudah punya tanggung jawab lain. Sekarang ia adalah seorang istri. Mbak pamit dulu, ya. Mbak janji akan datang ke sini setiap hari untuk Nabila. Arumi mengusap lembut rambut halus adiknya itu. Janji? Han. Arumi tersenyum dan mengangguk. Ia kemudian menyodorkan punggung tangannya untuk Nabila cium. Setelahnya berpamitan pada Budilina. Nabila mengintip kepergian kakaknya itu dari balik pintu. Tristan bilang ia tidak boleh cengeng dan menangis di depan Mbak Arumi. Jadi, tadi Nabila berusaha menahannya. Sekarang setelah kakaknya benar-benar pergi, barulah tangis Nabila pecah. Ia ingin ikut tapi ia teringat lagi pesan Tristan yang melarangnya bersikap manja dan menambah beban kakaknya itu. Nabila tidak begitu memahami apa itu beban. Ia mengartikannya, jika ia manja maka kakaknya akan kerepotan dan sedih. Dan Nabila tidak mau itu terjadi. Ia sangat menyayangi Mbak Aruminya. Sepanjang jalan menuju jalan besar, wajah Nabila terus saja terbayang di benak Arumi. Berbagai pemikiran bermunculan di kepalanya. Hingga akhirnya ia berbelok ke sebuah apotik. Mbak, saya malu beli pil KB. Arumi nampak malu saat menyebutkan apa yang hendak ia beli. Janesen memang mengatakan tidak akan menyentuhnya. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana hubungan mereka ke depan nanti. Maka dari itu ia berjaga-jaga. Ia hanya tidak ingin anaknya mengalami nasib seperti Nabila. Memiliki ayah yang tidak menginginkannya. Jika nantinya ia tak bisa menjaganya. Siapa nanti yang akan ada untuk anaknya, menjaga dan menyayangi anak itu dengan tulus dan sepenuh hati. Setelah membayar, Arumi buru-buru memasukkan pil itu ke dalam tasnya. Takut jika ada yang melihatnya. Langkah Arumi cepat menuju angkot yang bisa membawanya ke daerah perumahannya yang baru. Tapi di waktu bersamaan, matanya menangkap sosok Noah yang sedang menatapnya dari seberang jalan. Jantung Arumi berdegup kencang. Hawa panas seketika menguasai tubuh ia. Perasaan bersalah, gugup, takut bercampur menjadi satu. Sungguh Arumi belum siap bertemu Noah secara langsung seperti ini. Kesalahannya terlalu besar. Ia bahkan dengan kejamnya mengakhiri hubungan mereka hanya lewat sambungan telepon sebelum kemudian memblokir nomor pria itu. Karena Arumi merasa bahwa ia tak akan sanggup jika mengatakan langsung di depan Noah. Sosok itu kian mendekat. Harusnya Arumi berlari, tapi ia bahkan tak bisa menggerakkan tubuhnya. Air matanya menetes tanpa dipinta. Itu adalah ketika ia melihat ada luka di mata pria yang masih mengisi hatinya itu. Pria yang juga telah banyak berkorban untuknya. "Ha, Arumi!" Panggilan kasar itu menyadarkan Arumi dari keterpakuannya. Matanya refleks mengarah ke sumber suara.
Ada Janeson yang memanggilnya. Kenapa kamu? Tanya pria itu melihat mata Arumi basah. Oh, Arumi buru-buru mengusap air matanya. cuma kena debu. Apa kamu menjemputku? Tanyanya yang ingin segera pergi dari tempat ini. Sungguh ia belum memiliki keberanian untuk bicara langsung dengan Noah. Jangan kepedean. Kalau bukan karena mama, aku juga malas jemput kamu di sini. Bikin repot. Seperti biasa, Janeson dengan sikap ketusnya. Pria itu melangkah lebih dulu dan masuk ke dalam mobil. Arumi mengikutinya tanpa berani menoleh pada sosok yang masih memaku beberapa meter darinya. Maafkan aku, Noah. Silahkan benci aku sepuas hatimu. Aku ikhlas. Kamu kenapa sih? Janeson melirik curiga ke Arumi yang terus mengusap matanya yang basah. Aku kan sudah bilang tadi kalau mataku kelilipan. Arumi merutuki sisi cengengnya yang harus muncul di waktu yang tidak tepat. Tapi bayangan mata Noah yang terluka membuat hatinya berdenyut oleh rasa sakit yang tak terperi. Cih! Janeson berdecih sinis. Memangnya ia bodoh? Mana ada orang kelilipan menangis sampai banjir begitu? Tapi apa pedulinya? Itu bukan urusannya. Setelah menyibukkan diri di dapur, menyiapkan makan malam, Arumi jauh lebih tenang. Setelah selesai memasak, ia memanggil suaminya untuk makan bersama. Meski pria itu selalu menunjukkan wajah kesal. Tapi Arumi tak ambil pusing, yang penting ia sudah menawari makan. Perkara pria itu mau makan atau tidak, ya, terserah saja. Mas, makan malam sudah siap. Ucapnya setelah mengetuk pintu sekali. Tak sahutan dari dalam. Arumi masih setia menunggu. 5 menit. Kalau tak ada sahutan, maka ia akan turun dan makan malam sendiri. Tapi tanpa ia sangka, tanpa perlu menunggu selama itu, pintu kamar itu terbuka. Arumi mundur, lalu nampaklah wajah yang merasa terganggu oleh kehadirannya itu. Tanpa mengatakan apapun, Janeson turun lebih dulu. Arumi mengikuti di belakang. Mereka menuju meja makan. Segini cukup. Arumi mengambilkan nasi untuk suaminya. Janeson mengangguk masih dengan wajahnya yang kurang bersahabat. Lauknya mau pakai apa? Terserah. Arumi mengambil udang asam manis juga sayur kangkung. Tak ada protes. Maka Arumi pun mengambil untuk dirinya sendiri. Dan seperti biasa, ia menikmati makanannya dengan lahap dan penuh rasa syukur. Selama ini meski masih lapar, Arumi harus cukup dengan makanan yang masuk ke perutnya. Karena anggota keluarganya bisa banyak tapi keuangan serba kurang. Bahkan seringkali ia makan terakhir, yang terpenting adik-adiknya kenyang dulu. Barulah ia akan makan sisanya. Kalaupun ia membawa makanan pemberian Nyonya Liana atau dari rumah makan ayam geprek tempatnya bekerja atau juga dari Noah, Arumi tidak tega untuk memakannya sendiri. Ia akan membawa makanan itu pulang ke rumah. Supaya adik-adiknya juga merasakan makanan enak yang ia dapatkan. Sementara itu Janeson nampak menatap sinis melihat Arumi yang makan dalam porsi yang terbilang banyak. Berbeda sekali dengan wanita-wanita yang selama ini menjadi kekasihnya. Mereka makan dalam porsi kecil, tidak seperti Arumi yang makan seperti kuli. Dasar orang miskin. Gumamnya sinis. Pasti orang semacam Arumi ini jarang makan enak. Makanya sekalinya disuguhi makanan semacam ini menjadi rakus dan norak. Lirih. Tapi Arumi masih bisa mendengarnya. Tapi wanita itu memilih acuh dan tetap menikmati makanannya dengan santai. Selesai makan malam, Arumi langsung membereskan meja makan dan mencuci bekas makan mereka. Sementara itu Janeson belum juga beranjak dari duduknya. Ia menatap Arumi yang membelakanginya. Ia masih kebingungan bagaimana caranya memulai mengajak Arumi membuat anak. Sementara, lihat saja, wajahnya seperti manekin hidup yang menjengkelkan. Hah, Arumi! Janeson menahan langkah Arumi yang hendak pergi.
Sepertinya wanita itu akan langsung beristirahat di kamarnya. Dan akan semakin sulit baginya untuk mengajak Arumi bereproduksi. Ya? Arumi membalikkan tubuhnya. Menunggu Jameson yang tiba-tiba malah diam. Kenapa? Sialan. Mau ngajak kawin aja? Kenapa mulutnya bisa susah begini? Jameson terus mengumpat dalam hati. Arumi masih menunggu. Sana bikinin kopi. Titahnya dengan wajah kesal. Apa-apaan mulutnya ini? Kenapa yang keluar dari mulutnya malah lain? Apa lihat-lihat? Buruan bikin. Antar ke atas nanti. Titahnya dengan gayanya yang arogan. Arumi hanya menanggapi dengan anggukan. Heran sebenarnya. Ada orang yang hobinya marah-marah begini. Dasar aneh. Tidak bernafsu. Jameson menunggu kedatangan Arumi dengan gelisah. Beberapa kali ia menengok pintu kamarnya tapi tak kunjung jua istrinya itu menampakkan batang hidungnya. Kemana? Si Arumi? Gerutunya kesal. Ia sudah membulatkan tekad. Ia harus mendapatkan anak dari Arumi supaya warisan itu jatuh ke tangannya. Tak lama pintu diketuk dari luar. Masuk! Pintu terbuka. Arumi melangkah masuk dan meletakkan kopi yang suaminya pinta ke atas meja kaca. Jameson memperhatikan gerakan istrinya itu, mencari waktu yang tepat untuk bicara. Tapi mulutnya serasa berat. Rasa gengsinya masih begitu tinggi. Apalagi ia yang pertama mengatakan dengan percaya diri bahwa tidak akan menyentuh istrinya itu. Mau ditaruh di mana mukanya? Ada lagi? Arumi menatap heran melihat suaminya yang menatapnya dengan tatapan aneh. Itu, bikinin camilan sana. Jameson merutuki mulutnya yang payah. Apa-apaan mulutnya ini? Kenapa yang keluar malah lain lagi? Camilan? Arumi bingung. Ia jarang ngemil di malam hari. Karena waktunya benar-benar habis untuk bekerja. Tak ada sedikit pun waktu untuk santai. Jadi, jujur ia bingung camilan apa yang cocok di malam hari. Iya, buruan sanalah. Jameson makin kesal sendiri. Lagi-lagi ia gagal mengutarakan keinginannya. Terlebih melihat wajah bingung Arumi semakin membuatnya dongkol sendiri. Gadis itu segera keluar untuk kembali ke dapur. Heran saja sebenarnya dengan kelakuan suaminya itu. Hanya meminta kopi dan camilan saja harus pakai emosi. Padahal dengan cara biasa pun ia akan melakukan perintah itu. Dasar orang aneh. Gumamnya sembari menggelengkan kepalanya. Sekarang ia bingung, camilan apa yang harus ia buat untuk suaminya itu. Lalu ia teringat memiliki kulit lumpia. Mungkin ia membuat martabak saja. Nyaris 1 jam Arumi berkutat di dapur. Hingga 1 piring martabak siap dihidangkan. Ia mencomot 1 di antaranya dan merasa bahwa martabak buatannya benar-benar juara rasanya. Setidaknya menurut lidahnya. Kebetulan sedari SD tugas memasak di rumah sudah menjadi tugasnya. Karena ibunya yang harus bekerja. Dan ia memang menyukai kegiatan di dapur. Arumi bersiap membawa martabak itu ke kamar suaminya. Tapi baru juga selangkah kakinya mengayun. Pria itu sudah muncul dengan jaket, menandakan pria itu hendak pergi. Aku mau pergi. Camilannya makan aja sendiri. Ketusnya yang langsung melenggang melewatinya. Arumi memandang kepergian suaminya itu lalu beralih ke piring martabak di tangannya. Kalau memang mau pergi kenapa juga memintanya membuat camilan? Giliran sudah jadi malah pergi. Ya, udah. Aku makan sendiri aja. Arumi tersenyum. Sepertinya akan menyenangkan menonton film sembari menikmati martabak telur buatan sendiri. Kamu lagi kenapa sih, sayang? Nadia berusaha menggoda Jameson dengan menempelkan buah dadanya di punggung kekasihnya itu. Tapi tak seperti biasanya, Jameson tak bereaksi apapun dan sibuk menenggak minumannya. Joe? Nadia berusaha membawa wajah kekasihnya itu menghadap ke arahnya. Tapi Jameson malah menolaknya dengan jengah.
Aku lagi pengen sendiri. Jameson menepis tangan Nadia yang melingkar di pinggangnya. Kalau lagi pengen sendiri kenapa juga datang ke sini? Nadia kesal diacuhkan. Tapi lirikan tajam Jameson membuat nyalinya menciut. Wanita itu lalu beringsut menjauh, bergabung bersama teman lain dan sesekali menyanyi mengikuti live music. Ia perlu untuk memperbaiki suasana hatinya yang buruk. Karena Jameson yang terus mengacuhkannya semenjak malam itu. Sementara itu Jameson sama sekali tak peduli dengan Nadia. Ia tidak pernah menggunakan perasaannya saat mengencani seorang wanita. Jadi, Jameson sama sekali tak memiliki beban ketika wanitanya merajuk atau marah. Tinggal ia cari wanita baru maka semuanya beres. Galau karena perempuan, cukup sekali saja terjadi dalam hidupnya. Ia tidak ingin menjadi bodoh lagi hanya karena seorang wanita. Ren. Ham. Reno menoleh. Kenapa? Sih, Joe? Muka lo kusut banget kayak daster mbak di rumah gue. Ejek Reno. Ia sudah tak aneh lagi dengan sikap Jameson yang mengacuhkan wanitanya. Jika sudah bosan, biasanya Jameson akan membuang perempuan-perempuan itu tanpa hati. Dan tak butuh waktu lama bagi pria itu untuk menemukan perempuan baru lainnya. Lo gimana kalau ngajakin istri ML? Reno yang semula fokus menonton live music di panggung sontak menoleh ke sahabatnya itu. Tatapan matanya antara mencemooh sekaligus ingin tertawa. Kamu nanya? Bertanya-tanya? Reno langsung mengikuti yang sedang viral. Tawanya keras dan penuh ejekan. Lo belum pernah digampar? Jameson langsung alergi kalau melihat manusia alay. Sementara bukannya takut, tawa Reno malah semakin kencang hingga menarik perhatian Nadia yang ada di meja lain, tak jauh dari mereka. Lagian seorang Jameson bertanya-tanya. Reno masih dengan kealayannya. Perja kamu hilang tahun berapa, bro? Gue nanya serius, anjing. Jameson mulai kesal. Oke. Serius, nih. Reno mulai mode siap menjadi pendengar yang baik. Emang apa bedanya istri lo sama cewek-cewek yang selama ini lo pakai? Sama-sama cewek ini, kan? Masalah pernikahan itu memang hanya Reno yang tahu. Tapi hanya sebatas itu. Ia tidak tahu seperti apa wajah istri sahabatnya itu. Ya, jelas bedalah. Istri gue itu nggak banget lah pokoknya. Jameson malas sekali jika mengingat Arumi. Nggak bangetnya di mananya? Nih, mukanya tompelan. Reno jadi penasaran. Ya, nggak tompelan juga. Jameson melirik Sensi. Masalahnya istri gue itu, pembantunya mama. Suara Jameson lirih. Pada akhirnya ia memilih jujur, meski malu setengah mati. Anjir! Reno melongo. Serius lo? Memang muka gue kurang serius gimana? Jameson mulai emosi. Biasa aja, Bray. Jangan marah-marah, nanti lo darah tinggi terus mati gimana? Canda Reno. Jameson melotot. Canda, Bray? Lagian santai aja, sih. Reno tertawa. Ia memang tipikal orang yang santai. Gimana gue bisa santai? Muka gue mau ditaruh di mana kalau sampai ada yang tahu seorang Jameson menikah sama pembantu? Jameson menggusak rambutnya frustasi. Ya, udah, sih. Lagian gak ada yang tahu ini. Tinggal bertahan aja dulu sampai warisan itu jatuh ke tangan. Baru setelah itu lo urus perceraian. Gampang, kan? Masalahnya warisan itu baru bisa gue dapetin kalau gue punya anak dari dia. Ya, udah tinggal dikawinin aja. Apa susahnya, sih? Apa perlu gue ajarin caranya kawin? Tawa Reno makin mengesalkan. Masalahnya gue gak nafsu sama dia, bangsat. Dan lagi gue udah percaya diri ngomong gak bakal sentuh dia. Makanya gue bingung gimana ngajak dia kawinnya. Ya, elah. Tinggal gas aja langsung. Masa harus gue ajarin? Reno heran.
Jameson ini kadang-kadang otaknya kesleo. Tinggal lu bilang aja kalau nyokap lu minta cucu. Beres, kan? Yakin istri lu nggak bakalan nolak? Jameson diam. Benar juga apa yang Reno katakan. Hanya saja rasa gengsinya masih terlalu tinggi. Apalagi yang bikin lo pusing? Gue mel saja kalau ingat mukanya. Emang kenapa mukanya? Gak bikin sange? Jawabnya asal jeplak. Mencoba dekat demi warisan. Keesokannya Arumi menjalani aktivitasnya seperti biasa. Bersih-bersih rumah dan memasak. Lalu setelah makanan siap, ia memanggil suaminya untuk sarapan bersama. Arumi menunggu di meja makan. Lalu tak lama Jameson muncul, duduk manis dan Arumi dengan cekatan mengisi piring kosongnya. Tak ada obrolan apapun. Mereka makan dengan tenang. Hanya Jameson yang sesekali melirik sinis dengan porsi makan Arumi yang banyak, seperti porsi makan kuli. Memang Arumi tidak sekaligus mengisi piringnya. Tapi wanita itu menambah sedikit demi sedikit. Lalu benar-benar menandaskannya tanpa menyisakan satu butir nasi pun di piringnya. Kenapa? Setelah selesai, baru Arumi sadar kalau Jameson memperhatikannya. Ia sedikit salah tingkah. Kamu selalu makan sebanyak itu? Tanya Jameson penasaran. Mendengar pertanyaan itu wajah Arumi sontak memerah. Tapi di detik berikutnya ia menggeleng. Adikku 4. Kami harus berbagi-bagi makanan yang seadanya. Jawab Arumi jujur. Tapi ada satu alasan lagi yang membuatnya seolah menjadi manusia yang rakus terhadap makanan. Bagi Arumi, makan merupakan hiburan tersendiri. Jameson tersenyum sinis. Ia menarik kesimpulan sendiri di kepalanya. Ya, bisa dipahami. Arumi dulunya hidup dalam kemiskinan yang menyedihkan. Setelah sarapan, Arumi seperti biasa membereskan meja makan juga piring kotor. Sementara Jameson nampak belum meninggalkan meja makan. Ia memiliki rencananya sendiri untuk lebih dekat dengan Arumi hari ini. Kamu mau kemana hari ini? Tanya Jameson dengan nada yang sedikit canggung. Kalau bukan demi warisan, mana mau Jameson bersikap melunak seperti ini? Tapi tak mengapa, untuk mendapatkan sesuatu memanglah harus ada usaha. Arumi yang fokus dengan piring kotor sontak mendongak. Tumben sekali suaminya ini peduli ia mau kemana. Aku mau mengajak adik bungsuku jalan-jalan. Boleh, kan? Dari kemarin Arumi terus kepikiran Nabila. Makanya rencananya ia ingin mengajak si bungsu jalan-jalan untuk menghiburnya. Aku ikut. Putusnya sendiri. Mata Arumi melebar tak percaya. Apa ia tak salah dengar? Kenapa? Ada yang aneh? Arumi menggeleng. Ya, meski merasa aneh, ia malas bertanya. Kalau mau ikut ya silahkan saja. Ya, sudah. Aku siap-siap dulu. Jameson melenggang menuju kamarnya untuk bersiap-siap. Sementara Arumi hanya mengangguk singkat lalu segera menyelesaikan cucian piring kotornya. Tak lama, Jameson sudah turun dengan penampilan yang rapi. Kemeja biru dongker dan celana jeans panjang melekat di tubuh atletisnya. Baginya, penampilan memanglah nomor 1. Arumi rupanya sudah menunggunya di depan. Perempuan itu memakai kemeja bergaris putih biru juga celana jeans panjang. Penampilan Arumi yang sekarang jelas sangat berbeda dengan Arumi yang dulu. Nyonya Liana memang berusaha merubah Arumi menjadi sosok yang baru. Di lemarinya, disediakan berbagai macam model busana, mulai dari baju atasan, outfit bawahan sampai aksesorisnya. Semuanya lengkap, kekinian dan mertuanya sepertinya sengaja memilihkan model yang sopan. Jangan lupakan peralatan makeup lengkap yang tersedia di meja riasnya. Tentu saja Arumi juga telah diajarkan bagaimana cara mengaplikasikan berbagai pulasan-pulasan itu ke wajahnya. Meski nyatanya, Arumi tetaplah Arumi. Ia hanya memakai makeup tipis. Hanya supaya wajahnya tak terlihat pucat. Ia tidak ingin membuat mereka malu dengan penampilannya. Meski hanyalah segelintir orang yang mengetahui tentang pernikahan ini.
Penampilan Arumi benar-benar nampak segar dengan warna saf juga rambut sebahunya yang dibiarkan tergerai. Hanya saja mata Janeson terlalu buta untuk melihat pesona istrinya sendiri. Baginya, mau dirombak bagaimanapun, sekali pembantu wanita itu tetaplah pembantu. Kenyataan itu tidak bisa dihilangkan dari seorang Arumi. Ayo berangkat! Ajaknya sambil melewati Arumi begitu saja. Mbak Arumi! Nabila langsung melompat gembira dan berlari kecil menyambut kedatangan kakaknya. Mereka lalu berpelukan melepas rindu, seolah tak berjumpa dalam waktu yang sangat lama. Padahal baru kemarin mereka bertemu dan bermain bersama. Nabila kangen. Gadis itu melepas pelukannya dan tersenyum lebar. Membuat matanya menyipit menggemaskan. Arumi langsung memberikan ciuman di pipi tirus si bungsu. Kan baru kemarin kita ketemu? Iya, tapi sudah kangen lagi. Nabila tertawarnya. Sementara Janeson yang memang tidak begitu menyukai anak kecil hanya bisa memutar bola matanya malas melihat drama kakak beradik di depannya itu. Ini jadi apa enggak? Pria itu kembali ke mode ketus. Karena ia sudah tak tahan berada di lingkungan tempat tinggal Arumi yang bau got. Membuat perutnya mual. Kakak beradik itu menoleh ke Janeson. Lalu Arumi beralih menatap Nabila. Nabila mau jalan-jalan? Mau! Nabila langsung menjawab penuh semangat. Sudah lama ia tidak diajak jalan-jalan. Biasanya Noah yang selalu inisiatif, tapi sudah lama pria itu tak mengajak karena kesibukan masing-masing. Noah dengan kuliah dan kerja paruh waktunya. Dan Arumi yang jarang mengambil jatah liburnya demi mendapat tambahan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, sudah. Siap-siap dulu, ya. Arumi langsung menggandeng Nabila untuk pulang dan berganti baju. Tapi kemudian ia teringat keberadaan Janeson. Oh, iya. Mas mau ikut ke rumah atau menunggu di sini? Tunggu di sini. Jangan lama-lama. Ketusnya yang langsung masuk ke dalam mobil. Arumi hanya mengangkat bahunya. Lalu kembali menggandeng Arumi menuju rumah. Mbak Arumi! Nabila mendongak ke kakaknya. Mereka kini sudah di dalam mobil menuju sebuah mall. Ya? Mas Noah nggak ikut? Tanyanya polos. Arumi terdiam. Tak menyangka Nabila akan menanyakan hal itu. Enggak, sayang. Jawabnya singkat sembari melirik suaminya yang nampak cuek dan terus memasang wajah menyebalkan. Membuat Nabila yang biasanya hobi berceloteh menjadi lebih diam dari biasanya. Karena takut dengan wajah Janeson yang galak dan menyeramkan. Kenapa nggak ikut? Tanyanya lagi. Kan Mas Noahnya sibuk kerja. Arumi menjawab biasa. Setelah ia pikir lagi buat apa tak enak hati pada suaminya itu. Toh, pria itu juga tidak peduli dengan hal-hal yang berhubungan dengan dirinya. Kalau Om ini nggak kerja? Tanya Nabila sengaja melirihkan suaranya. Tapi Janeson masih bisa mendengarkan dengan sangat jelas. Ia langsung melirik sinis ke bocah yang tak tahu apa-apa itu. Om Janeson lagi libur, sayang. Jawab Arumi hati-hati. Ia tidak tahu bagaimana kehidupan seorang Janeson. Hanya saja ia sering mendengar mertuanya mengomel sewaktu ia masih menjadi pembantu. Kalau pria ini tidak pernah serius dengan pekerjaannya dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain-main dengan perempuan-perempuan tak jelas. Itu sekilas yang ia dengar. Bukan sengaja menguping, tapi suara mertuanya itu memang keras. Seharian ini Arumi benar-benar memanjakan Nabila. Ia mengajak Nabila ke kidzone dan membiarkan adiknya itu puas bermain apapun yang ia mau. Sebagai penebus waktunya yang kini banyak berkurang untuk si bungsu. Ia tahu keputusannya menikah membuat adiknya itu sedih. Bagaimanapun, bagi Nabila, mungkin ia bukan hanya seorang kakak tapi mungkin Nabila juga menganggapnya sebagai pengganti ibu. Masih lama? Janeson sudah sangat bosan. Sedari tadi ia hanya mengikuti di belakang, tak mau berjalan sejajar dengan Arumi maupun Nabila.
Pria itu juga sangat menjaga jarak aman dengan kakak beradik itu. Ia tidak ingin sampai ada yang memergokinya berjalan dengan Arumi dan mengira mereka pasangan. Meski nyatanya mereka memang suami istri. Tapi baginya itu hanya sebatas status. Kalau mau pulang, duluan saja. Arumi tak menutupi rasa jengkelnya. Ia bosan mendengar pertanyaan yang sama terus diulang berkali-kali. Arumi sungguh tak mengerti kenapa pria ini mengikutinya. Padahal tidak ada juga yang meminta. Sudah begitu wajahnya yang jutek itu benar-benar merusak suasana. Kamu ngusir? Jameson mendelik jengkel. Enggak. Terserah Mas saja kalau mau menunggu. Tapi kami masih lama. Jawab Arumi datar. Malas ribut. Dia yang bosan, diminta pulang, malah dikira mengusir. Dasar manusia aneh. Aku lapar. Ucapnya lagi. Masih dengan nadanya yang ketus. Terus? Tanya Arumi bingung. Kamu nanya? Jameson makin kesal. Untung saja ia tidak ketularan lebaynya si Reno. Ya, sudah. Kita makan dulu. Arumi akhirnya peka. Ia kemudian memanggil Nabila yang sedang asyik mandi bola dan mengajaknya untuk makan siang dulu. Jameson memilih sebuah restoran ayam cepat saji yang ada di lantai 4 mall tersebut. Setelah memesan, ia mengambil tempat duduk sendiri dan mengusir Arumi dan Nabila. Kalian ambil tempat jauh-jauh sana. Anggap aja kita nggak saling kenal. Aku nggak mau ada yang tahu kalau kita suami istri. Tentu saja sikapnya itu membuat Arumi speechless. Kalau begini ceritanya, kenapa tidak makan sendiri saja? Toh mereka pada akhirnya mereka makan berjauh-jauhan seperti ini. Dan lagi, apa penampilannya seburuk itu sampai-sampai pria itu memisahkan diri? Ah, terserahlah. Dia mau apa? Gumam Arumi tak mau ambil pusing. Malam pertama. Mau pulang sekarang? Arumi melirik jengkel pria yang bisa-bisanya menelponnya. Padahal mereka hanya berjarak beberapa meter saja. Kalau memang tak nyaman atau malu jalan bersamanya, kenapa juga pria itu harus ikut dan merecaki kesenangannya dengan sang adik? Ya, sudah. Arumi memilih mengalah. Aku tunggu di basement. Jangan lama-lama. Setelah itu sambungan telepon terputus. Jameson memilih turun lebih dulu. Sementara Arumi hanya menghela nafasnya. Padahal ia masih ingin bermain-main dengan Nabila. Entah ke taman atau kemana lagi. Ia juga butuh menghibur diri dan menyegarkan pikiran. Tapi jujur saja, kehadiran Jameson dengan wajah masamnya itu benar-benar mengganggu sekali. Sepanjang perjalanan pulang, suami istri itu diam 1000 bahasa. Sementara Nabila tertidur di pangkuan sang kakak. Beberapa kali Jameson melirik Arumi yang nampak menatap keluar jendela. Ya, ia sedang memikirkan rencana untuk malam ini. Sesampainya di rumah sederhana itu, hanya Arumi yang turun. Sementara Jameson memilih menunggu di dalam mobil. Lama banget si Arumi. Dengusnya kesal setelah 1 jam berlalu. Jarinya dengan gerakan lincah langsung menghubungi istrinya itu. Lama banget sih, kamu. Omelnya begitu panggilannya diangkat. Sebentar lagi aku keluar. Jawab Arumi datar dan langsung mematikan sambungan telepon. Dari tadi, kek. Memangnya dia Tuan Putri mesti ditungguin. Gerutunya lagi. Padahal tidak ada yang menyuruhnya ikut dan tidak ada juga yang memintanya menunggu. Arumi bisa pulang sendiri. Memang dasarnya saja Jameson yang ingin caper demi misinya. Hanya saja ia tak sadar kalau sikapnya itu sangat menyebalkan bagi Arumi. Tak lama Arumi sudah masuk ke dalam mobil. Jameson langsung melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Kamu ngapain aja, sih di dalam? Jameson masih saja kesal. Ngobrol sama adik-adik. Jawab Arumi santai. Gak ingat ada yang sampai lumutan nungguin di luar? Memangnya aku minta mas nunggu?
Arumi tetap bicara dengan nada sehalus mungkin. Ia memang bukan orang yang bisa bicara meledak-ledak. Meskipun sejujurnya ia juga jengkel. Kamu ada minta aku pulang tadi? Janeson tak mau kalah. Arumi diam sejenak, sebelum kemudian berkata. Ya, sudah. Aku minta maaf. Sudah. Cukupi dengan minta maaf saja. Arumi sudah terlalu lelah untuk berdebat. Sementara Janeson hanya mendengus kesal. Lalu setelah itu suasana kembali tenang. Tidak ada pembicaraan lagi sampai akhirnya mereka tiba di rumah. Setelah makan malam, Janeson mulai gelisah. Sementara Arumi terus bergerak santai membereskan meja dan mencuci bekas piring kotor mereka. Wanita itu mengerjakan semuanya dalam diam dan tidak akan memulai pembicaraan jika bukan Janeson yang memulai. Hah, Arumi? Janeson buru-buru memanggil ketika istrinya itu hendak menuju kamarnya. Ya, sepanjang Janeson mengamati. Arumi lebih suka menghabiskan waktunya di kamar setelah semua pekerjaan rumahnya beres. Ya? Arumi menghentikan langkah kakinya. Sini, aku mau ngomong. Tetap saja sulit bagi Janeson untuk bersikap ramah pada Arumi. Arumi memutar tubuhnya dan berjalan kembali ke meja makan. Ada apa? Tanyanya setelah duduk. Wajahnya yang selalu tenang dan tak begitu menunjukkan ekspresi itu benar-benar membuat Janeson kesal. Karena ia tidak bisa membaca apa yang sebenarnya wanita itu pikirkan di kepalanya. Terlebih Arumi juga bukan tipe yang doyan bicara atau berdebat. Percakapan mereka sejauh ini hanya obrolan singkat-singkat saja. Mama minta cucu. Ucap Janeson sembari mengamati mimik wajah Arumi yang tak berubah. Wanita itu masih dengan ketenangannya. Terus? Tanyanya dengan sedikit menaikkan alisnya. Terus? Janeson malah yang kesal. Kamu nanya? Pria itu memutar bola matanya malas. Kamu pikir aku bisa cetak anak sendiri? Maksudnya, Mas mau kita program bayi tabung? Tanya Arumi lagi, yang berhasil membuat mata Janeson memicing. Kamu waras nanya gitu? Janeson tak percaya dengan pertanyaan Arumi. Loh, bukannya Mas bilang gak mau bersentuhan sama aku? Tanyanya dengan wajah polosnya yang seolah sedang mengejek. Iya, memang. Tapi mau gimana lagi? Tujuan kita dinikahin juga pasti karena keturunan. Memangnya apa lagi? Janeson mengamati mimik wajah istrinya yang nampak biasa-biasa saja. Sepertinya Arumi tidak terlalu terkejut dengan permintaan ini. Atau malah ini kesempatan emas. Karena menurut pengakuannya waktu itu, memang istrinya ini menyukainya. Kamu senang, kan? Sinis Janeson. Senang? Tentu saja Arumi bingung. Bukannya ini yang kamu mau? Arumi terdiam, seperti mencerna apa yang didengarnya. Lalu perlahan kepalanya mengangguk. Ya, aku senang. Apa-apaan ekspresinya itu? Janeson mengamati wajah Arumi lebih seksama. Wanita itu mengatakan senang tapi wajahnya biasa-biasa saja. Membingungkan. Memang kamu itu nggak bisa berekspresi, ya? Janeson sama sekali tak bisa mengartikan wanita satu ini. Maksudnya? Wajah polos Arumi itu benar-benar menjengkelkan di mata Janeson. Taulah, malam ini kamu siap-siap. Malam ini kita buat cucu buat mama. Tukasnya sembari meninggalkan meja makan lebih dulu. Bicara dengan Arumi selalu membuatnya emosi. Sementara itu Arumi nampak meremas roknya di bawah meja. Wajahnya mungkin bisa menipu dan berusaha untuk baik-baik saja. Tapi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuknya. Janeson menatap gelisah jam yang bergerak lambat. Lambat karena sudah pukul 11 malam tapi Arumi belum kunjung juga datang ke kamarnya. Sebenarnya wanita itu kemana? Padahal ia sudah menunggu seperti orang gila sedari tadi. Demi apapun, Janeson tidak pernah segrogi ini saat ingin bercinta dengan wanita manapun.
Bahkan saat pertama kali melakukan dengan cinta pertamanya, ia juga tidak segelisah ini. Itu karena ia tahu pasangannya sama-sama menginginkan itu. Tapi wajah Arumi yang seperti manekin hidup itu sulit sekali ditebak. Membuatnya bertanya-tanya sebenarnya apa yang ada di kepala wanita itu. Dibilang mau, mukanya lempeng. Dibilang tak mau, tapi mulutnya bilang mau. Bikin pusing. Astaga, kemana? Si Arumi? Jangan-jangan dia malah tidur lagi. Janeson mulai hilang kesabaran. Ia bangkit dari ranjangnya, keluar menuju kamar sebelah. Arumi! Janeson mengetuk pintu tak sabaran sembari tangan yang satunya memutar handle pintu yang langsung membuka karena tidak dikunci. Nampaklah Arumi yang ternyata sudah meringkuk dengan selimut sebatas perut. Ya salam, kenapa dia hobi banget sih? Bikin orang nunggu sampai lumutan. Ocehnya dengan tangan berkacak pinggang. Kakinya melangkah masuk, mendekat ke ranjang di mana Arumi tertidur dengan pulasnya. Awalnya Janeson ingin langsung membangunkan istrinya itu. Tapi yang ia lakukan malah berdiri dan menatap wajah lelap itu masih dengan tangannya yang berkacak pinggang. Setelah ia perhatikan lagi, kini tak ada lagi Arumi yang pucat. Tak ada lagi Arumi yang berwajah penat dan lelah, dan tak ada lagi Arumi yang lusuh. Ibunya benar-benar membuat pembantu miskin itu menjadi sosok yang berbeda. Jauh di dalam lubuk hati Janeson mengakui perubahan itu. Tapi sisi hatinya yang lain mengelak dan membantah keras. Mau berubah bagaimanapun, pembantu tetap pembantu. Dua sisi yang berlawanan itu sukses membuatnya uring-uringan sendiri. Awalnya Janeson ingin berbalik dan pergi. Toh, Arumi juga sudah tidur. Tapi baru beberapa langkah, ia berhenti lagi. Entahlah, seperti ada sesuatu yang menahannya. Hasrat. Enggak. Janeson menggelengkan kepalanya ketika pikiran mesum itu bercokol di kepalanya. Kemudian ia berbalik dan menatap Arumi sekali lagi. Menatap setiap lekukan wajah dan inci tubuh ramping Arumi dengan seksama. Mungkin karena sudah lama aku nggak bercinta kali, ya? Gumamnya masih tak percaya dengan hasrat menggebu hanya karena melihat Arumi yang nampak menggoda dalam keadaan lelap. Beda sekali ketika perempuan itu sadar dan menatapnya dengan tatapan datarnya yang menyebalkan. Tapi Janeson membuat dalih lain. Karena sudah lamanya ia tak menyentuh wanita. Terakhir kali ia nyaris melakukannya dengan Nadia. Tapi itu pun gagal. Mungkin karena itu makanya melihat Arumi membuatnya begitu bernafsu. Mungkin seperti itu. Janeson terus membuat dalih dalam hatinya. Ia tetap tidak bisa menerima kalau ia menginginkan dan tertarik dengan tubuh mantan pembantu itu. Lagi pula mereka juga sudah berjanji untuk malam ini. Intinya, ia sudah meminta izin sebelumnya. Arumi juga mengiyakannya. Karena sebrengsek-brengseknya seorang Janeson, ia bukanlah seorang pemerkosa. Jadi, tidak ada yang salah jika sekarang ia melakukannya, bukan? Toh, Arumi juga istrinya. Dan ia butuh anak untuk memuluskan rencananya. Sekali lagi, untuk pertama kalinya Janeson tidak begitu punya nyali untuk menyentuh seorang wanita. Sampai ia harus mematikan lampu utama dan menggantinya dengan lampu tidur. Agar supaya ketika Arumi bangun, wanita itu tidak akan melihat ekspresinya. Padahal Janeson adalah orang yang percaya diri. Tapi sikap Arumi yang seakan penuh misteri itu membuatnya sedikit bingung. Sekali lagi, Janeson terbiasa melakukan percintaan atas dasar suka sama suka atau mau sama mau, nafsu sama nafsu. Sedang sikap Arumi terlalu membingungkan untuknya. Entah bagaimana mulanya. Janeson sudah berada di atas tubuh mungil itu. Arumi? Bisiknya tepat di telinga sang istri. Bagaimanapun ia tidak mau bercinta dengan wanita yang sedang tidur. Karena tidak ada respon, Janeson mulai kesal kembali. Seumur hidupnya baru Arumi, wanita yang terus membuatnya menunggu dan menunggu. Jadi, sudah sepantasnya diberi pelajaran. Ia menggoda bibir wanita itu dengan lumatan-lumatan kecil, berusaha menyadarkan wanita itu dari tidur lelapnya. Dan itu berhasil. Arumi mulai sedikit menggerakkan kepalanya.
Jonathan menggigit bibir yang membuka itu untuk kedua kalinya. Hingga mata yang semula memejam itu perlahan membuka. Awalnya tak ada reaksi yang berlebihan. Mungkin karena Arumi masih belum sadar. Tapi di detik berikutnya mata itu membulat sempurna. Bersambung.